Akhirnya hukum bicara, para penghasut di ujung jerat. Cukup sudah kesabaran publik diuji oleh ocehan-ocehan tak berdasar. Cukup sudah negara ini ditertawakan oleh propaganda rendahan yang dibungkus seolah-olah kritik, padahal sejatinya adalah serangan sistematis terhadap simbol negara. Dan kini, perlahan tapi pasti, satu persatu, topeng itu terkelupas. Polri bergerak, hukum mulai menampakkan taringnya. Para penghasut, para pendusta, kini mulai kepepet oleh permainan mereka sendiri. Mereka ini bukan orang baru dalam dunia gaduh. Kita sudah terlalu sering mendengar ocehan RS, Roy Suryo, yang dulunya dikenal sebagai pakar telematika, tapi kini lebih sering jadi pengamat halusinasi. Ia bukan lagi akademisi, tapi artis politik dadakan yang menjual nyinyir demi panggung murahan. Narasi ijazah palsu Jokowi, ia embuskan tanpa dasar hukum, tanpa bukti kuat, tanpa integritas. Dan akhirnya, dia masuk radar penyidikan. Lalu siapa RS yang kedua? Rismon Sianipar, akun medsosnya aktif menyebar konten fitnah dengan gaya sok suci. Dia menunggangi isu ijazah palsu layaknya kuda politik, berkoar seolah-olah tahu kebenaran, padahal cuma berbekal hoaks WhatsApp dan asumsi liar. Orang seperti ini bukan pembela keadilan, dia oportunis yang cari sorotan dari kemunafikan. Dan kita tidak lupa Teti Fauzia Tiasuma, yang lebih dikenal publik sebagai dokter, tapi justru jadi penyuntik racun propaganda. Ia menanam opini di ruang publik bahwa Jokowi memalsukan ijazah. Ia hadir dalam gelar perkara, artinya ia sudah masuk radar hukum. Ini bukan lagi opini pribadi, ini perbuatan pidana. Fitnah bukan sekadar salah ucap, itu pelanggaran yang menghancurkan kehormatan. Belum selesai di situ, ada RF, Rizal Fadilah, yang selama ini bersembunyi di balik jubah aktivis. Tapi sesungguhnya tak lebih dari provokator kelas menengah yang doyan menyulut api di ladang kering. Ia kirim tulisan ke berbagai media, tampil di forum-forum, melempar tuduhan ke presiden tanpa rasa malu, seolah-olah dirinya negarawan. Padahal, dia bagian dari gerakan destruktif anti-demokrasi yang membungkus fitnah sebagai dakwah. Dan puncaknya, IS, Egy Sujana. Orang ini sejak lama dikenal sebagai aktor lapangan yang suka main keras. Narasinya penuh teriakan, ancaman, dan konspirasi murahan. Dia mengajak publik menggugat presiden, menggugat negara, menggugat konstitusi tanpa pernah mau menggugat akalnya sendiri. Kini dia masuk daftar penyidikan. Dan publik pantas bertanya, mengapa selama ini dia terlalu bebas menyebar kebohongan? Mari kita buka mata. Ini bukan sekadar soal ijazah. Ini bukan cuma soal surat keterangan kampus. Ini soal kejahatan intelektual dan moral yang dirancang untuk merusak legitimasi presiden yang sah, menggoyang fondasi negara, dan menabur bibit ketidakpercayaan publik terhadap institusi. Para pelaku ini, RS, Titi, RFIS, adalah satu barisan. Mereka membentuk simpul propaganda, menyebar kebohongan, menghasut rakyat, dan berharap kekacauan akan mengangkat mereka ke tampuk kuasa. Tapi rencana mereka keburu hancur. Kenapa? Karena hukum bukan panggung politik. Karena fakta tak bisa dilipat seenaknya. Dan karena publik Indonesia tidak sebodoh yang mereka sangka. Kini, ketika status hukum mereka meningkat ke penyidikan, artinya barang bukti sudah cukup.